diseret ke kepalanya itu di bawah, kakinya di atas, ya, sehingga ini mukanya ini yang diseret kemudian dilemparkan ke Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa menghadiri kita kajian kita, dan tidak pula kita ucapkan alhamdulillah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga sampai malam hari ini juga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersilaturahmi, untuk mencari ilmu, perjuangan kita untuk sanggup kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah misan yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pula Idul Adha tahun ini sudah masuk di tas kedua. Tiga. Banyak amalan-amalan kita yang sudah kita laksanakan masuk sebelumnya, yaitu dilarang memotong kuku, rambut sampai gondrong-gondrong, memotong kuku ya. Alhamdulillah juga masuk amalan, dan juga masa Arafah dan juga lain sebagainya, amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang belum bisa berkorban, ya mari kita niatkan, mudah-mudahan kita semua nanti bisa berkorban. Jadi niatkanlah, terus jalan sedikit. Bapak misalnya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin karena hari ini yang duduk berdua, tapi yang belum. Jadi kami ini berdua. Aku satu. Berdua Keberhubung. Aku satu ya. Cuma baru terakhir lah. Dua itu Subloho, Pak Ali. Nanti masih enggak? Bersatu sebenarnya. Berarti ini baru terakhir lagi. Yang selanjutnya bahwa yang dilakukan oleh Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan amalan kita selama ini yang kita niatkan pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberi imbalan yang baik dan lebih banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah,
fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa anshitu wa atiu la'allakum turhamun. Tuhan bidin arsadan wassalamualaikum. Alhamdulillah kesempatan di malam hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk istiqomah di dalam menjalankan kewajiban kita thalabul ilmi. Mari kita syukuri nikmat tersebut dengan cara melaksanakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya hanya untuk mencari ridhonya Allah SWT. Kita lanjutkan untuk pembahasan dan pembacaan dari kitab Riyadhus Shalihin. Pekan lalu kita di hadis 236, sekarang masuk 237. An Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jundub bin Abdullah, mudah-mudahan Allah ridhonya, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man sholla, barang siapa yang sholat, sholatas subhi, sholat subuh, fahuwa, maka dia itu di dalam zimmatillah, jaminan Allah. Fala, maka janganlah ya ta'lubannakum, menuntut, benar-benar menuntut pada kalian, ya ta'lubannakum, benar-benar menuntut pada kalian, Allah min dari zimmatihi, jaminannya, bisain, dengan sesuatu pun atau dengan sedikit pun. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, man, orang yang yata'lubahu, yang menuntut padanya, min dari zimmatihi, dari jaminannya, bisain, dengan sesuatu, yudrikhu, dia akan mendapatkannya. Suma, kemudian, yakubuhu, dia akan mencampakkannya, ala wajhi, atas wajahnya, finnari, ke dalam neraka jahanam, finnari, ke dalam neraka jahanam. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah rahimahullah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya barang siapa yang telah melaksanakan salat subuh, maka dia itu berada di dalam jaminan Allah SWT. Jadi orang-orang yang bisa menunaikan salat subuh, artinya salat subuh dengan berjamaah, itu dia itu berada di dalam jaminan Allah. Allah menjamin, ya, menjamin akan keamanannya. Ya, Allah menjamin keamanan orang itu dengan perjanjian dari Allah SWT. Kalau yang menjamin Allah tentang keamanannya, berarti dia itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada siapapun yang mengganggu atau memusuhinya, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hadis ini dijelaskan, maka jangan sampai Allah menuntut kalian sedikit pun karena jaminannya. Artinya, kalau orang sudah dijamin oleh Allah SWT, maka kita jangan sampai mengganggu orang tersebut. Kita mengganggu orang tersebut, kemudian mendoliminya, atau mungkin juga merampas hak-haknya. Nah, itu berarti nanti akan berurusan dengan Allah SWT. Karena orang yang sholat subuh tadi berada di bawah jaminan Allah SWT. Nah, diperjelas lagi di lafaz selanjutnya,
Karena barang siapa yang Allah menuntutnya sedikit saja karena jaminannya, niscaya dia mendapatkannya, kemudian mencampakkannya ke dalam neraka jahanam, ya, di atas wajahnya. Itu maksudnya siapapun orang-orang itu yang telah mengganggu, menggoda, merampas hak-hak orang yang di dalam jaminan Allah, nah tentu nanti akan berurusan dengan Allah SWT, dan Allah akan menuntutnya, menuntut orang tadi, dituntut oleh Allah SWT, dan pasti akan didapatkan. Kalau tuntutan di dunia ini ya mungkin ada seorang dalam jaminan sang raja, sang penguasa, jaminan oleh pihak keamanan atau aparat dan sebagainya. Ya, itu kan sifatnya tidak mutlak. Kalau yang menjamin itu lupa atau lalai bisa saja. Yang dijamin tadi meminta peradilan atau minta perlindungan itu kadang-kala bisa terlewatkan atau bahkan tidak bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh si penjamin tadi. Karena di dunia ini sifatnya tidak pasti, atau kadang ya mereka tidak berkuasa secara mutlak gitu. Ya, umpamanya apa-apa aku sing jamin sing nanggung, nah gitu ya. Nah ternyata sudah tiba saatnya dia tuh menagih, lah nanti jaminanmu kae endi, aku bacot ngene piye ngono. Nah, kadang-kadang nanti dia akan bisa mungkir atau bahkan waduh jan aku ya pengen bantu, tapi dia aku pas lagi kana ya lagi yang ngene iki. Aku lagi kanane ora berkuasa meneh. Aku ora ada kekuatan meneh, lah ndak bisa apa-apa lagi. Tapi kalau jaminannya Allah ini mutlak, ya nanti siapapun umpamanya di antara panjenengan ini karena rajin sholat subuh berjamaah, nah, dan tahu akan di sini kemudian merasa dijamin oleh Allah SWT, suatu ketika kan ada yang mendolimi Anda, diminta protes pada Allah, ya Allah, saya itu didolimi sepulan pada waktu begini. Nah, lantas akhirnya nanti ya pasti orang yang Anda tuntut itu atas jaminan Allah tadi akan didapatkan langsung, dan tidak ada kata apa-apa lagi, orang itu langsung dicampakkan ya ke dalam neraka atas wajahnya, itu diseret maksudnya ya. Jadi dicampakkan ke atas api neraka jahanam. Otomatis yang masuk dahulu itu kepalanya, ya. Wajahnya dulu yang masuk ke neraka jahanam. Masya Allah. Nah, maka di dalam hadis ini jelas sekali ada pada peringatan yang keras, ya, mengandung peringatan yang keras dari perbuatan mengganggu orang yang telah melakukan sholat subuh. Ya, jangan sampai kita mengganggu orang-orang yang telah melakukan sholat subuh. Tentunya ini kalau kita lihat bukan hanya sekedar sholat subuh saja, yaitu ya. Kalau kita lihat di dalam tafsirnya surat apa itu saya lupa ayatnya, yaitu dijelaskan gini, untuk menjaga sholat, ya. Kemudian habidhu ala sholati wa sholatil wusta. Nah, jagalah oleh kalian akan sholat dan sholat wusta. Nah, artinya sholat wusta sholat apa toh? Sholat pertengahan. Apa ini perbedaan tafsir itu? Ya soalnya pertengahan, semua jadi pertengahan. Ada yang ngasar, ada ini dan sebagainya itu ya. Dalam tafsirnya itu bermacam-macam pengertian. Nah, yang kemudian akhirnya disimpulkan, ya maksudnya semua sholat itu bukannya sholat pertengahan toh, bukan sholat asar toh, tapi semua sholat dijaga. Artinya menurut pengertian para ulama tidak hanya sholat subuh saja, ya dia melaksanakan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya full semua, ya semua kewajiban sholat maktubah yang 5 waktu ini dikerjakan. Ini menandakan kalau dia seorang muslim yang sungguh-sungguh. Nah, ini bahkan seorang muslim itu berada di dalam jaminan Allah. Kita lihat di hadis yang sebelumnya itu ya kalau dalam hadis
Ya mungkin Anda pernah baca di Arba'in An-Nawawiyah itu ya. Nah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk ya memerangi manusia sampai dia itu bersyahadat bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan mereka menegakkan sholat, mereka menegakkan zakat dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan kalau orang sudah mengerjakan sholat, ya tadi bersyahadat sudah mengerjakan sholat, menegakkan sholat itu ya 5 waktu dikerjakan, itu berarti sudah dijamin ya haram baginya itu darahnya, kehormatannya, haram juga tentang hartanya itu loh. Nah, berarti sama dengan ini, bukan hanya soal sebotok. Wah, nek soal sebotok dijamin Allah, dur asal maghrib isya akhirnya dihilangi. Nah, ini berarti pemahaman yang kacau ini loh. Maka ini meskipun hanya bukan sholat subuh saja, tetapi dimasukkan dalam semua sholat. Semua masuk sholat kita kerjakan dengan tegak, dengan bagus, maka akan mendapatkan tanggungan jaminan dari Allah SWT. Nah, maka saya ulangi lagi, hadis ini mengandung pengertian keras dari perbuatan mengganggu orang yang telah menegakkan sholat. Ya. Karena perbuatan mengganggu tersebut akan dibalas dengan penghinaan dan siksaan yang luar biasa. Ya, penghinaan dan siksaan yang luar biasa. Kalau toh di dunia tidak akan mendapatkannya, ya mungkin di dunia bisa lepas, tapi di akhirat tidak mungkin bisa lepas. Di akhirat tentu akan menerima balasannya, dihinakan oleh Allah, disiksa di dalam neraka jahanam. Kemudian satu lagi di hadis yang 238, Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridhonya, anna Rasulullah SAW qol, bahasa Rasulullah SAW bersabda, al muslimu, seorang muslim itu akhul muslimi, saudara muslim yang lain, layat limuhu, dia tidak menzoliminya, layat limuhu, dia tidak menzoliminya, wala yuslimuhu, dan dia tidak menyerahkannya. Man, barang siapa, karena adalah di dalam hajati, ya, di dalam keperluan akhihi, saudaranya, karena adalah Allah di dalam hajatihi, keperluannya. Waman, dan barang siapa farroja, menghilangkan an dari muslimin, seorang muslim yang lain, kurbatan, suatu kesulitan, farrojallahu, Allah menghilangkan anhu darinya, biha, dengannya itu kurbatan, satu kesulitan, min kurobi, dari kesulitan-kesulitan, yaumal kiamati, di hari kiamat. Waman, dan barang siapa sataro, menutupi musliman, seorang muslim yang lain, satarohu lahu, Allah menutupinya, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Nah, hadisnya agak panjang ini. Di dalam di sini dijelaskan bahwasanya seorang muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Sehingga karena saudara itu tidak saling menzalimi. Dia tidak mendolimi saudaranya, dan saudaranya tidak mendolimi pada dirinya. Nah, terus juga tidak mau menyerahkan. Artinya apa? Artinya itu tidak mau menyerahkan saudaranya itu kepada musuh, berkhianat. Nah, karena mungkin dapat imbalan. Oh, saya mboro sapa sing iso nyerahke si fulan kae nyenenanku, kok bakal tak kei hadiah semene. Wah, gandengi saudaranya sendiri, gandeng aku butuh duit, wah, nah, dijak yo tak ajak yo, dihapusi, diblithuk, berarti kan gone serahkan pada musuhnya.
Nah, dia dapat uang. Ini namanya berkhianat. Tidak mungkin kalau saudara sama muslim seperti itu. Karena apa? Persaudaraan itu melebihi dari segala-galanya dibanding dengan uang, harta dan sebagainya. Wis aku ora bakal ngiler, ora bakal terpengaruh buat apa, buat imi-imi apa, iki dulur-dulurku. Ora tak bakal serah karo musuhmu. Nah, gitu. Mestinya demikian. Sehingga tidak akan menyerahkan kepada musuhnya. Yang kedua, barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya. Jadi barang siapa yang mangkana fi hajati akhihi, itu artinya barang siapa yang di dalam hajah, di dalam keperluan, yang siapa yang bisa memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Artinya kalau kita ini pas longgar, punya harta, punya kelebihan, saudara kita sama muslim kok dia itu kesempitan, kok jangan butuh ini kok ora mampu ya kayak ya udahlah saya akan membantunya, tak kei tak ngene tak ewangane. Kok anakmu kok orang sekolah lulus SMP tak ketae kok orang sekolah mesake no lha witekno ra kata ya wis tak dadekne anak asuhku. Nah, anak asuh dalam hal pembelajaran wis tak kei sekolah tak tanggungi lah. Dia berarti telah memberikan pertolongan, memenuhi hajat dari saudaranya. Nah, maka balasannya nanti Allah akan memenuhi keperluannya, entah di dunia ini keperluan-keperluan yang lainnya yang dia inginkan ataupun keperluan di akhirat nanti. Begitu pula dalam masalah kesulitan, ya, barang siapa yang dia tuh menghilangkan satu kesulitan dari seorang muslim yang lain, nah, entah itu kesulitannya apa ya, kesulitan masalah ekonomi, ya sama saja dengan tadi ya, membantu ya. Ya sedang masalah ekonomi dia entaskan, mungkin dari kesulitan yang lainnya iki arep garap PR ra iso-iso mumet. Sing iso-iso to takok-takok. Nah, enggak apa-apa, ini termasuk sulit betul loh, ada permasalahan dia enggak bisa kok ya, kerjakan. Bukan dikerjakan tapi diberitahu caranya. Nah, yang dikerjakan bijine apa ini kurang iso ora kaca, berarti tidak membantu namanya. Kalau menghilangkan kesulitan itu ya wis ngene tak kandhani carane ngene yo garapen ora iso takok meneh. Lah ini namanya membantu betul. Tapi kalau hanya sekedar tak garap wis terima beres nyoh. Nah, itu tidak mendidik namanya. Kasihan. Kita arep membantu Mas dilomprongke kan itu. Nah, apalagi dalam masalah yang lainnya itu ya. Kita membantu menghilangkan kesulitan dari orang muslim ya, dari segala macam kesulitan-kesulitannya. Maka nanti Allah akan menghilangkan darinya itu satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat nanti. Nah, kita tidak mengetahui seberapa besarkah kesulitan yang akan kita hadapi di akhirat nanti. Nah, karena kita tidak tahu ya, otomatis selama kita masih ada kesempatan di dunia ini, mari ya kita ini jeli bagaimana? Lihat mungkin saudara-saudara kita, jamaah kita ini, atau tangga kita sama muslim yang punya kesulitan, yang kita bisa membantunya, kita bantu. Ya, artinya kita harus bisa peka terhadap keadaan saudara-saudara kita, jamaah kita dan muslimin yang lainnya itu. Kemudian yang terakhir di hadis ini dijelaskan, dan barang siapa yang sataro, ya sataro ini meskipun di sini tidak dikatakan aib ya, baman sataro musliman itu ya sudah secara maksud itu yang dimaksudkan adalah menutupi aib itu loh, menutupi aib saudaranya. Jadi barang siapa yang menutupi aib atau kejelekan saudaranya sama muslim, maka Allah akan menutupi kejelekannya pada hari kiamat. Nah, dan setiap orang tidak mungkin lepas dari kejelekan-kejelekannya. Namanya saja manusia itu, makhluk yang dhaif, yang lemah. Nah, apa kita suka kalau seandainya kejelekan kita, aib kita itu diketahui oleh orang seantero jagat di hari kiamat nanti? Nah, kalau kita tidak mau, otomatis aku di sini yang ngantek kesalahanku, jane aib celahu. Ya, kok ngantek ditonton wong iki. Nah, supaya tidak dilihat orang, kita mulai sekarang di dunia ini kita berusaha untuk menutupi aib saudara kita. Dan ini biasanya orang itu mau berbuat seperti ini sulit. Karena apa? Nah,
ngopo jenenge? Ngerumpi, gosip itu hal yang menyenangkan. Ya, ane arep ngomongi wong liya, nyeritake wong liya, ngrasani wis ora krasa, tahu-tahu sak jami. Nah, eleke wong pirang-pirang metu kabeh itu. Nah inilah, maka kalau kita bisa menjaga diri kita ini supaya tidak mudah ngerasani orang, menjelekkan orang lain, nah atau kalau bisa menutupi, minimal ya kalau kita tidak bisa menutupi, yang minimal kita harus bisa apa? Bisa menjaga, gen ojo buka ngono wae. Ya rasa nutup aib wong liya, yang perlu ojo buka. Jane ngerti rasa dibuka wae. Nah, beda kan. Yang nutup kan sengaja kan enek salah, tutup kan angel. Tapi kita tahu kita sesuai ramudullah. Itu yang kita nyatanya untuk menasihati ya enggak apa-apa. Bukan di depan orang banyak kemudian kita ceritakan jelek ya enggak, tapi kita nasihati bla 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 bla. Nah, baru nanti di apa istilahnya? Kalau di depan orang banyak kita harus bisa menutupinya itu. Ya, ini untuk hari ini mudah-mudahan dengan bacaan dari dua hadis tadi bisa menjadikan menyatukan kita dengan keimanan kita, dan mudah-mudahan kita dibimbing diarahkan oleh Allah SWT pada jalan yang lurus dan diridhoinya, hingga akhirnya pada penutup usia kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Aqul qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.